Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan menjelaskan materi terkait value chain yang ada dalam perusahaan Cimory. Untuk pemateri pertama yang akan dijelaskan oleh Saudari Aziza dan pemateri kedua akan dijelaskan oleh Anjas Mulyandi. Untuk lebih lanjut, mari kita simak videonya. Value chain atau rantai nilai adalah konsep aktivitas bisnis dalam penciptaan produk atau layanan, mulai dari proses perancangan, proses produksi, distribusi, dan konsumen, hingga pelayanan setelah pemasaran. Nah, konsep ini menekankan proses dan aktivitas yang dapat menambah nilai pada layanan atau produk. Aktivitasnya bisa terjadi dalam hanya satu perusahaan atau beberapa perusahaan yang sedang bekerja sama. Adapun tujuan daripada value chain ini itu bagaimana bisa meningkatkan keuntungan perusahaan dengan meminimalisir biaya produksi. Fungsi bagi produk adalah untuk meningkatkan value dan pemanfaatan yang akan perusahaan produksi. Adapun fungsi dari value chain ini memudahkan perusahaan untuk penelitian dan pengembangan terhadap produk mereka. Kedua, bagaimana membantu merancang produk sehingga produk berkualitas dan proses pemasarannya lancar. Yang keempat, membantu perusahaan dalam proses produksi, terutama terkait efisiensi biaya dan jumlah produk. Dan yang terakhir, bagaimana meningkatkan peluang pasar dan proses penjualan produk. Nah, selanjutnya, bagaimana melihat supply chain management pada perusahaan Cimory. Proses produksi pembuatan susu Cimory. Yang pertama, proses pemerahan sapi. Sapi yang digunakan oleh Cimory untuk diperah adalah sapi berjenis Friesian Holsteiner. Sapi tersebut berasal dari Nederland. Yang kedua, setelah sapi diperah, susu tersebut ditampung dan dibawa dari lokasi pemerahan ke lokasi pengolahan susu kurang dari 10 menit. Nah, di lokasi pengolahan susu pertama, itu bagaimana melakukan dan menyaring serta memfilter susu hasil perahan tadi. Lalu susu diproses menjadi fresh milk. Nah, proses tersebut dinamakan pasteurized. Lalu setelah itu susu tersebut ditampung ke dalam penampungan susu. Yang keempat, dari tabung-tabung penampungan susu tersebut disalurkan lewat pipa-pipa menuju ke suatu ruangan tempat pengisian botol kosong dengan susu tersebut. Yang terakhir, setelah botol dikemas dan diberi label, semua proses tersebut dijamin aman karena diawasi oleh orang yang berpengalaman dari luar negeri, tepatnya profesor dari Nederland itu sendiri, yang sudah berpengalaman selama 50 tahun dalam pembuatan susu fresh milk tersebut. Yang kedua, bagaimana mengidentifikasi supplier. Susu murni didapatkan dari peternak sapi, gula didapatkan dari perusahaan gula, perisa buah didapatkan dari perisa buah, bakteri probiotik dan bakteri asam laktat dari perusahaan bahan kimia. Selanjutnya, membangun hubungan yang kuat dengan pemasok dan pelanggan. Dalam hal ini terdapat dua indikator. Yang pertama, hubungan dengan pemasok atau supplier. Dalam hubungan dengan pemasok atau supplier, di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, membangun komitmen dari perusahaan Cimory dengan pemasok. Dan yang kedua, sistem bagi hasil keuntungan yang adil tanpa merugikan satu sama lain. Dan yang ketiga, tetap menjaga komunikasi yang baik dengan pemasok. Untuk indikator yang kedua, hubungan dengan pelanggan atau customer. Dalam hubungan dengan pelanggan atau customer, terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, memperkenalkan produk sebagai sarana untuk promosi. Yang kedua, membuat produk yang berkualitas. Yang ketiga, memahami kebutuhan pelanggan. Dan yang keempat, meminta feedback dan kritik saran untuk meningkatkan kualitas. Selanjutnya, rantai pemasok dibuat untuk membuat proses produksi di perusahaan Cimory menjadi efektif dan efisien. Dalam hal ini terdapat 4 bagian. Yang pertama, Cimory mengembangkan sistem rantai pemasok inklusif yang melibatkan peternakan kecil dalam model bisnis yang dibangunnya. Sistem intensif berupa harga yang lebih tinggi 10% dari pasar umum menjadikan daya tarik bagi peternak susu untuk bermitra dengan Cimory. Yang kedua, Cimory juga melibatkan koperasi sebagai agregator bisnis di level produsen
yang menjadi pengendali kualitas atau quality control sebagai susu yang dihasilkan peternak anggota koperasi. Harga pembelian susu yang lebih tinggi tersebut merupakan salah satu bentuk transfer nilai dari industri pengolahan susu seperti Cimory. Yang ketiga, Cimory bisa mengembangkan sistem rantai pemasok yang berkelanjutan dengan menerapkan sistem active bonus voucher bagi para peternak susu yang mampu meningkatkan kualitas dan produktivitas agar memenuhi standar yang ditetapkan. Dan yang keempat, Cimory mengurangi ketergantungan pada impor. Sudah selayaknya Indonesia menerapkan model kolaborasi triple helix dalam menciptakan nilai bersama, value control, dalam mengembangkan industri perusahaan nasional. Dan yang terakhir, strategi untuk mengoptimalkan kinerja pada perusahaan Cimory. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, menggunakan desain produk yang mendorong waktu sit up yang rendah dan produksi massal. Yang kedua, menggunakan desain modular untuk menunda diferensiasi produk selama mungkin. Dan yang terakhir, mengembangkan sistem yang cepat tanggap dengan persediaan cadangan untuk memastikan pemasok. Terima kasih, itulah tadi penjelasan atau pemaparan dari kelompok 6 terkait materi value chain yang terdapat dalam perusahaan Cimory. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.